Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratama Putra Hardiansyah, absen 23 dari kelas 8A SMPN 1 Genteng. Di animasi ini, saya akan menjelaskan teori pesawat sederhana. Secara singkat saja ya. Mari simak saja video berikut ini. Apakah kamu melihat gunting, Marco? Ibu lupa meletakkannya. Aku tidak tahu, Bu. Ya sudah, kan Ibu cari sendiri. Ngomong-ngomong tentang gunting, jadi keinget deh pelajaran saat sekolah. Pelajaran tentang apa, Marco? Itu, Bu, tentang pesawat sederhana. Aku telah mempelajarinya kemarin. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Nah, secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk mengadakan gaya. Apa saja sih, Pak, jenis pesawat sederhana? Nah, dalam pesawat sederhana diperlukan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 jenis, yakni pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Apakah Anda tahu jenis pesawat sederhana yang ada di ujung tiang bendera yang memudahkan kita untuk menaikkan bendera ke atas saat pengibaran bendera merah putih? Pada tiang bendera dipasang katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Ketika pengerek bendera menarik ke tali ke bawah, maka bendera yang telah diikatkan pada tali pada sisi lainnya akan bergerak ke atas. Pengertian katrol adalah roda beralur dengan sebuah tali atau rantai yang lewat pada alur itu. Katrol digunakan untuk mengangkat beban yang berat atau memindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Katrol terbagi menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Keuntungan mekanik katrol dapat dihitung dengan cara membagi besarnya gaya beban dengan gaya kuasa. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap tunggal sama dengan 1. Katrol tetap tidak menggandakan gaya, tetapi mempermudah usaha dengan mengubah arah gaya. Katrol bebas kedudukannya mudah berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Katrol bebas dikaitkan pada beban. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya kuasa untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih dari 1. Gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban setengah kali gaya beban, maka nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Tali kuasa tidak diperhitungkan. Contohnya, mekanis pada katrol majemuk tersebut adalah 2, karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 2. Yang kedua adalah roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang mengandung 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Gaya kuasa dikerjakan pada roda yang besar atau disebut roda. Gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil atau disebut poros. Yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa.
Yang ketiga adalah pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan letak titik tumpu, gaya kuasa, dan gaya beban dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Jenis pertama, tumpuan berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Jenis kedua, gaya beban berada di antara gaya kuasa dan tumpuan. Dan yang jenis ketiga, gaya kuasa berada di antara gaya beban dan tumpuan. Dari jenis-jenis pesawat sederhana yang Bapak jelaskan tadi, masing-masing memiliki contoh. Yang pertama adalah katrol. Contoh yang di sekitar kita yaitu timba sumur. Yang kedua adalah roda berporos. Contoh yang ada di sekitar kita antara lain roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bidang miring. Contoh yang ada di sekitar kita antara lain tangga, pisau, kapak atau baji, dan skru. Yang terakhir adalah pengungkit atau tuas. Tipe 1, tang, gunting, penjepit jemuran, dan pemotong kuku. Contoh tipe 2, pencabut paku, gerobak dorong roda 1, pemecah kemiri, stapler, pembuka tutup botol. Dan tipe ketiga adalah sekop. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kami sudah mengerti semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan semoga dipahami ya anak-anak. Semoga ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana video penjelasan tadi? Semoga bisa membantu ya. Saya Pratama Putra Hardiansyah pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.